Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Haji Imam Hashim SH.MH, yang terhormat pengawas Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Haji Azhari Mulyadi, yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Qudsi Hashim, yang kami hormati Kepala MTS Unggulan At-Taufiqiyah Bapak Kawi SSI MPD, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru, wabil khusus guru pengajar pelajaran PKN yaitu Bapak Muciono SPDI, yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya dan teman-teman yang sama-sama muliakan Allah. Saya Wulan Rigafilia dari kelas 8D akan mempresentasikan tentang Budi Utomo. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908. Yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Belanda yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1830 sampai 1833 yang bernama Johannes van den Bos. Sistem tanam paksa adalah aturan yang memerintahkan di beberapa daerah untuk menanam tanaman yang laku dijual ke Eropa, misalnya kopi, tebu, kapas, dan sebagainya. Hasilnya harus diserahkan ke pemerintah Belanda. Yang kedua, Undang-Undang Agraria. Selain sistem tanam paksa, penduduk Indonesia juga dibebankan dengan adanya Undang-Undang Agraria. Pada tahun 1870, Menteri Jajahan Diwal menerima Agranisewet atau Undang-Undang Agraria, yang isinya yaitu tanah Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu tanah rakyat dan tanah pemerintah. Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang sifatnya bebas, dan tanah desa untuk keperluan penduduk desa yang sifatnya tidak bebas. Tanah pemerintah dapat dijual untuk menjadi hak milik atau disewakan kepada orang swasta bangsa Eropa dalam jangka waktu panjang 75 tahun untuk ditanami hasil bumi yang laku di pasar, seperti kopi, teh, tembakau, dan karet. Yang ketiga, Undang-Undang Gula. Bersamaan dengan Undang-Undang Agraria, diterima juga Suikerwet. Suikerwet menetapkan bahwa sawah dapat disewakan kepada kaum pengusaha swasta dalam jangka waktu pendek 5 tahun. Yang keempat, perlawanan rakyat Indonesia sebelum 1908. Perlawanan Patimura 1817, perlawanan kaum Padri 1821 sampai 1837, perlawanan Diponegoro 1825 sampai 1830, dan perlawanan rakyat Aceh 1873 sampai 1904. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional. Yang pertama, faktor-faktor pendorong. Faktor dari dalam. Penderitaan rakyat Indonesia, munculnya kaum terpelajar pribumi, dan sejarah masa lampau. Faktor dari luar. Kemenangan Jepang atas Rusia, masuknya paham baru Eropa dan Amerika, adanya pergerakan nasional di negara lain. Yang kedua, lahirnya Budi Utomo. Setiap tanggal 20 Mei, kita selalu mengingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional tidak terlepas dari berdirinya organisasi Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo yaitu untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Untuk melakukan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha, yaitu memajukan pengajaran yang dicita-citakan Dr. Wahidin, memajukan pertanian, perdagangan, dan peternakan, memajukan teknik dan industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Hasil kongres pertama di Yogyakarta yaitu Budi Utomo tidak berpolitik. Kegiatan Budi Utomo bertujuan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ruang gerak Budi Utomo terbatas di Jawa dan Madura. Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Yang ketiga, makna kebangkitan nasional 1908 bagi bangsa. Tahun berdirinya Budi Utomo 1908 merupakan masa awal atau masa perintis kebangkitan nasional. Berdirinya Budi Utomo
menjadi pendorong berdirinya organisasi-organisasi lain. Tonggak sejarah kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting dalam perjuangan bangsa mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.